Shalom saudara, welcome back to the darkness of Catholicism. Selamat datang kembali di ruang channel saya yang tenang tapi tajam, di mana kita akan membahas iman dan menelusuri jejak-jejak sejarahnya. Pembahasan kita kali ini saudara itu mungkin membuat sebagian orang bertanya-tanya, kenapa Katolik Roma itu sangat berbeda dengan kekristenan yang digambarkan Alkitab? Ada apa sebenarnya? Mari kita mulai dari akarnya saudara untuk membahas hal ini. Saudara, kita semua tahu teologi Kristen mula-mula itu sangat sederhana dan radikal. Dalam arti Kristus adalah pusat, keselamatan adalah anugerah, gereja adalah komunitas, dan Injil harus diwartakan meskipun dengan kita harus mati demi Injil. Tapi seiring waktu, kesederhanaan ini bergeser. Mulai dari abad keempat, ketika gereja dan kekaisaran saling melirik. Teologi perlahan dibungkus dengan jubah kekuasaan, dan di sanalah kekristenan mulai bercampur dengan tradisi paganisme Romawi yang mulai memainkan peran besar dalam mendekonstruksi iman Kristen yang murni selama berabad-abad. Katolik Roma seringkali menempatkan tradisi suci sejajar, bahkan kadang di atas kitab suci, seolah mengatakan kalau Alkitab berkata begini, tapi magisterium bicara seperti ini, ya ikut magisterium. Dengan kata lain, teks suci tidak lagi berbicara sendiri, melainkan lewat congor kepala institusi. Dan kita tahu, congor institusi itu penuh dengan kebejatan dalam sejarah. Tapi di titik menggeser kesederhanaan iman inilah yang membuat dekonstruksi itu terjadi. Wahyu Tuhan dibengkokkan agar congor institusi dianggap lebih lurus dibanding firman Tuhan. Salah satu bentuk dekonstruksi yang paling mencolok adalah pergeseran dari Injil ke sistem sakramen. Yesus yang sudah naik ke sorga dengan tubuh dan darahnya, tapi tiap hari diseret turun ke altar oleh kekuatan magis yang tidak ada dasarnya dalam firman Tuhan. Kemudian ada yang lain juga. Pengampunan harus lewat imam. Keselamatan adalah proses panjang dengan daftar ceklik rohani, bahkan ada purgatorinya. Anugerah, iya sih, tapi jangan lupa ada indulgensi, pengakuan dosa, dan sebagainya. Bahkan relik-relik. Yesus yang berkata, sudah selesai di kayu salib, seakan-akan digantikan oleh institusi yang berkata, belum, harus ikut proses. Injil sebagai kabar baik yang membebaskan berubah menjadi sistem keagamaan yang mengikat kembali. Mungkin inilah ironi terbesar. Gereja yang dahulu dianiaya oleh Roma justru akhirnya dimanipulasi oleh Roma menjadi sebuah institusi alat politik. Struktur hierarkis, gelar-gelar kebangsawan rohani, pakaian kebesaran, dan tentu Paus sebagai wakil Kristus. Yang semula komunitas tubuh Kristus menjadi mesin kekuasaan rohani politik. Dan yang lebih menyedihkan, Kristus sendiri perlahan digantikan oleh devosi pada orang kudus, Maria, relik, dan ritus. Dekonstruksi lebih halus dari sekedar pembongkaran. Ini adalah penggantian fondasi dengan wajah yang masih kelihatan kudus. Roma Kepausan sering mengklaim diri sebagai penjaga ortodoksi, tapi faktanya dalam banyak kasus yang dijaga bukan ortodoksi, melainkan ortorasi, retorika teologis yang dirawat institusi. Teologi bukan lagi pencarian akan Allah, melainkan penegasan doktrin yang tidak boleh diganggu-gugat. Dan dalam semua itu, roh Injil pun tersisih. Yesus yang memberikan kemerdekaan dari dosa menjadi Yesus yang harus diakses lewat sistem. Injil dikurung dalam inkubasi institusional, dan disinilah dekonstruksi Katolik Roma terhadap teologi Kristen mencapai puncaknya dengan wajah penuh karisma tapi pesan yang berubah. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini kita melihat banyak orang merindukan kekristenan yang murni, yang langsung, yang hidup, mungkin itu bukan karena mereka anti ada jabatan di gereja, tapi karena mereka rindu Injil yang tidak tercampur dengan paganisme dan hierarki politik. Roma Kepausan telah merusak banyak hal dalam sejarah kekristenan yang universal, mendekonstruksi esensi Injil menjadi institusi, dan kita di zaman ini punya tanggung jawab untuk menyaring mana yang emas dan mana yang sekedar ornamen. Karena pada akhirnya kita tidak akan dihakimi berdasarkan keanggotaan kita di dalam sebuah institusi, tapi pada akhirnya kita dihakimi menurut iman kita kepadanya, menurut apa yang kita lakukan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya.
Soli Deo Gloria.